bingung ya. Sementara itu tuh aku tuh bayar cicilan, dan kalau tahu sendiri dong kalau cicilan telat itu kan pasti ada denda. Nah, kalau kayak gini caranya siapa yang bayar dendanya kan gitu kan? Aku emosi tuh teman-teman. Terus ya gimana Mbak? Siapa yang bayar dendanya kan gitu? Kalau misalkan sampai selambat-lambatnya. Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Untuk video kali ini, aku mau share pengalaman pribadi aku, yaitu tentang transfer uang nih teman-teman. Transfer uang ke suatu bank gitu teman-teman, tapi transfernya nggak nyampe. Jadi cerita dulu nih ya. Sebelumnya itu, jadi aku tuh punya cicilan ruko ke bank sebesar 7.200.000 nih teman-teman setiap bulannya. Nah, ceritanya aku tuh selalu on time nih teman-teman, dalam artian kalau misalkan jatuh tempo tanggal 1, pasti sebelum dari tanggal 1 uang tuh udah ada di rekening. Jadi tinggal di debit aja gitu teman-teman, oleh bank tersebut gitu. Jadi di rekening itu kan uangnya kosong. Jadi aku transfer dari bank lain. Kenapa dari bank lain? Karena aku kalau mau ke bank yang tersebut, yang aku punya cicilan itu, anggap aja bank B misalkan. Di bank B ini aku jauh dari rumahku nih teman-teman. Kalau harus store ke sana, ya udah aku cari yang dekat aja deh, tapi berbeda bank gitu. Aku ada uangnya di berbeda bank. Misalkan bank A. Aku ngirim dari bank A itu setiap bulannya itu pasti bisa dipastikan itu yang aku pernah lewatin itu sebelum tanggal 1 gitu teman-teman, sebelum jatuh tempo seminggunya atau 5 harinya aku selalu udah masukin uangnya, karena aku nggak mau ada riwayat telat gitu ya teman-teman, diusahakan gitu teman-teman. Nah, ceritanya aku tuh udah transfer nih teman-teman sebanyak 7.200.000 ke bank B sebelum tanggal 1. Nah, aku udah nyantai dong. Kenapa? Karena aku anggap aku udah bayar, udah transfer, dan setiap bulan juga memang kadang aku melakukan itu juga dan nggak ada masalah gitu teman-teman. Nah, setelah tanggal 1 lewat, masuk tanggal 10. Nah, tanggal 10 aku ditelepon sama banknya bahwa Bu, kenapa tanggal 10 uangnya belum masuk ya, cicilan ruko gitu, biasanya ibu kan selalu on time gitu katanya, kok ini tumben tanggal 10 belum masuk gitu. Wah, saya kaget dong, kok bisa ya belum masuk, Pak saya udah bayar gitu kan, saya udah bayar tapi Bu, uangnya nggak masuk. Nah, saya bingung, tapi saya udah bayar, udah transfer, berhasil transfernya, ada bukti transfernya, dan saya juga saldo saya udah berkurang. Bingung dong, berarti uang kita ada di mana gitu kan. Akhirnya setelah itu si bapak yang di bank B ini yang biasa aku bayar cicilan itu bilang, oh, ya udah Bu, kalau gitu ibu ke bank yang ibu ngirim aja. Jadi aku tuh misalkan ngirimnya dari bank A itu ya, aku disuruh ke bank A untuk konfirmasi lagi kalau aku udah transfer uang dan berhasil, ada buktinya, tapi uangnya nggak masuk gitu teman-teman. Sebelumnya sih si bapaknya sempet bingung juga ya, kok udah transfer tapi uangnya nggak masuk, si bapaknya dari banknya gitu. Terus aku screenshot aja bukti transfer. Alhamdulillahnya aku simpen bukti transfernya itu teman-teman. Kenapa aku simpan? Nggak tahu juga, biasanya aku tuh kalau misalnya transfer tuh termasuknya agak jorok gitu ya, jadi kayak kayak bukti-bukti transfer tuh nggak aku simpan, malah aku kadang habis transfer aku foto, aku buang aja gitu, kadang juga nggak difoto, ya udahlah udah ditransfer gitu kadang ya. Joroknya aku gitu, nggak rapi, nggak tahu kenapa yang itu pengen aku simpen di dompet gitu teman-teman. Nah, untuk pengalaman juga kali ya, kalau misalkan transfer gitu mending disimpan dulu untuk beberapa waktu gitu ya teman-teman di dalam dompet. Alhamdulillahnya berarti itu kan aku sekitar mau 2 minggu kali ya, itu berarti ada tuh bukti transfer di dompet, aku acak-acak aku keluarin. Nah, ternyata ada teman-teman, alhamdulillah ternyata ada. Dan aku fotoin ke si bapaknya, nih Pak aku udah transfer tanggal sekian, aku lupa tanggalnya, pokoknya sebelum tanggal 1 aku udah transfer dan ini buktinya gitu. Terus si bapaknya ini
anggap aja Pak Dede gitu ya, si bapaknya ini, Pak Dedenya ini nggak percaya, eh, kok bisa gitu, udah transfer tapi nggak masuk. Ya udah deh, ibu temuin ke banknya yang pengirim. Jadi aku langsung ke bank A, aku konfirmasi ke customer service-nya. Sempet aku juga rada marah-marah ya teman-teman, aku masih belum masuk akal menurut aku tuh, kok bisa ya, transfer berhasil, keluar bukti transfernya dan uangnya nggak masuk. Jadi aku kan bingung nih, uang ada di mana gitu kan. Aku sempat marah-marahnya gitu ke customer service-nya. Jadi dikasih penjelasan kalau jaringannya itu lagi down, jadi uangnya tidak terkirim gitu teman-teman. Nah akhirnya aku disuruh nunggu, aku disuruh buat pengajuan bahwa adalah formulir yang harus diisi-isi gitu teman-teman, bahwa aku transfer dan transfernya nggak masuk gitu teman-teman. Dan akhirnya aku bikin tuh. Nah setelah itu aku disuruh nunggu nih, Bu, ini paling cepat sekitar 3 hari kerja uangnya udah masuk, dan paling lambat itu bisa sampai 14 hari kerja gitu teman-teman. Nah aku kan bingung ya, sementara itu tuh aku tuh bayar cicilan, dan kalau tahu sendiri dong kalau cicilan telat itu kan pasti ada denda. Nah kalau kayak gini caranya siapa yang bayar dendanya kan gitu kan. Aku emosi tuh teman-teman. Terus ya gimana Mbak, siapa yang bayar dendanya kan gitu. Kalau misalkan sampai selambat-lambatnya 14 hari kerja, berarti aku masuknya 3 minggu dong teman-teman. Nah dendanya gimana? Belum lagi yang aku nggak ngeh kemarin, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 aku nggak ngeh kalau cicilannya itu nggak masuk. Si mbaknya nggak bisa bilang apa-apa karena memang dia juga mungkin ya gimana kan gitu ya. Akhirnya aku disuruh ngisi formulir itu, udah akhirnya aku mengajukan, dan aku tunggu. Alhamdulillah tuh teman-teman, uangnya bisa kembali gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mengalami hal serupa dengan saya, berarti tinggal masuk atau tinggal kalian datangin aja. Misalkan kalian ngirimnya dari bank A ke bank B, jadi di B itu belum masuk ya, kalian harus konfirmasinya ke bank A yang kalian ngirim itu dari bank mana gitu teman-teman. Dalam alhamdulillah itu bisa kok diurus, dan memang ya kita ruginya agak lama aja sih berarti ngurusnya gitu teman-teman. Dan juga kalau misalkan mungkin gini, kayak misalkan aku jadi sekarang tuh agak kurang percaya gitu kalau misalkan ada yang transfer uang ke aku terus difotoin udah masuk ya. Kalau aku nggak cek langsung, aku kayaknya kurang percaya gitu, karena aku udah ngalamin hal semacam ini gitu teman-teman. Jadi apalagi kalau uangnya gede ya. Dan mungkin aku pikir juga gini, kalau misalkan orang transfer ke kita, karena kita kan nggak tahu ya saldo, misalkan uang kita ada 1.300.000 misalkan, tapi ujungnya tuh kita tuh nggak ngeh, kadang 1.300.000 atau 1.300.000 atau 1.500.000, kita kan kadang nggak ngeh. Tapi kalau ada orang yang mau transfer ke kita, misalkan jumlahnya dalam hitungan yang nggak terlalu besar, misalkan dalam ratusan ribu, 200 atau 100 ribu, kadang kita dikirimin ini udah transfer ya misalkan 200 ribu, kita udah percaya aja gitu ya, karena nggak pernah ngalamin hal semacam kayak aku gitu. Dulu sih aku gitu percaya aja, tapi sekarang aku jadi agak ragu-ragu kalau misalkan ada orang yang transfer ke aku, apalagi dia banknya itu berbeda dengan aku. Jadi aku udah ngeri juga, apalagi aku kan nggak pakai m-banking ya. Mungkin memang harusnya aku pakai m-banking gitu teman-teman, jadi bisa dicek. Aku nggak pakai m-banking, jadi ya gitu deh. Jadi aku nggak ngeh juga gitu kalau misalkan ada yang masuk uang gitu kan. Nah aku kejadiannya nggak sekali nih teman-teman, aku 2 kali teman-teman. Yang keduanya itu, jadi ceritanya temanku itu ceritanya apa ya, kayak pinjem uang untuk beberapa waktu, nggak lama sih sebetulnya, sekitar seminggu atau 2 minggu, aku juga lupa ya, nggak lama, atau sebulan gitulah, aku lupa. Terus akhirnya itu juga lumayan besar juga teman-teman, jadi uangnya lebih besar dari yang kemarin gitu ya teman-teman. Aku sebutin aja nggak apa-apa ya, kayak 10 juta gitu. Nah terus ceritanya dia bayar nih teman-teman, nggak lama tuh ngembaliin, bayar 10 juta. Dia juga dari beda bank gitu teman-teman, antar bank gitu ya transfernya.
Nah terus dikirimin dong buktinya kalau misalkan dia udah bayar sama aku nih. Pas udah dikirim, aku cek dong, karena aku waktu itu memang juga nggak pakai m-banking, akhirnya aku transfer di ATM karena jumlahnya lumayan besar. Aku kerasa nih kalau uangnya nggak masuk karena aku tahu jumlah terakhir saldoku ada berapa gitu kan. Terus akhirnya kayaknya ini nggak masuk deh gitu. Aku curiga nih kayaknya nggak masuk gitu. Terus akhirnya aku print tuh bukunya teman-teman, aku print. Pas sudah aku print benar, ternyata dalam hitungan tanggal yang tertera di bukti transfer itu, aku nggak nerima uang 10 juta itu teman-teman. Akhirnya aku konfirmasi dong ke teman aku itu kan, maaf ya mbak, uangnya nggak masuk gitu. Lah kok bisa ya katanya. Dia juga nggak percaya karena dia belum pernah ngalamin seperti aku kan. Jadi aku tuh ngerti banget kenapa dia nggak percaya gitu teman-teman. Karena saldo dia udah berkurang dan di aku nggak ada, terus uangnya kemana gitu kan. Nah terus akhirnya si mbaknya itu yang teman aku itu, nah terus gimana dong mbak, kok bisa ya, harusnya kan udah ada di mbak gitu, kayak setengah nggak percaya gitu teman-teman. Ya gimana, namanya memang nggak ada kan, mau gimana, masa orang nggak masuk aku mau bilang udah masuk gitu kan. Nah terus uang yang kita pinjemin 10 juta terus bayarnya pakai kertas selembar bukti kalau dia udah transfer, padahal uangnya nggak ada, masa kayak gitu aja kan gitu ya. Aduh gimana nih membuat dia percaya gitu. Terus aku cerita aku pernah ngalamin kayak gitu mbak. Terus si mbaknya ya sekali lagi mungkin kenapa, aku juga ngerti kenapa dia nggak percaya kan belum pernah ngalamin. Ya udah aku ceritakan pelan-pelan gitu kan. Akhirnya aku minta si mbaknya itu untuk konfirmasi ke bank yang pengirim gitu ya, si bank pengirim. Si mbak itu misalkan transfernya dari bank C ke aku misalkan bank D. Nah si mbaknya ke bank C itu teman-teman, konfirmasi. Terus dia langsung WA lagi, oh iya mbak bener, mohon maaf ya mbak ya. Akhirnya dia ngerti bahwa ada tuh kejadian kayak gitu, nyata banget gitu. Memang sih aku juga memang suka bingung juga ya, kok bisa ya bank menyatakan kalau misalkan terkirim di struknya itu sudah terkirim, kan biasanya gagal pengiriman gitu kan ya, ini terkirim loh, udah sukses gitu, tapi uangnya nggak masuk. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi kalian tinggal konfirmasi aja ke bank yang, jangan lama-lama ya teman-teman, kalau bisa jangan sampai lewat dari 90 hari ya, jangan sampai lewat dari 90 hari. Nanti kalian tanyain aja sih, yang aku tahu sih lewat dari 90 hari nggak tahu ya uangnya gimana. Pokoknya kalian tanya aja ke bank yang pengirim. Jadi misalkan kalian bank yang ngirim dari A ke bank B, berarti kalian konfirmasinya ke bank A gitu, karena bank B nggak tahu apa-apa istilahnya gitu ya, belum menerima uangnya kayak gitu. Jadi sekian aja share dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian. Misalkan kalau ada yang merasa kebingungan kayak gitu, mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat. Ini kalau cerita masalah ini suka rada-rada emosi gitu teman-teman, soalnya ya kadang uang gede gitu kan ya, bisa nggak nyampe, terus udah ada bukti transfernya, udah oke, udah terkirim, udah sukses, tiba-tiba uangnya nggak ada gitu kan. Nah jika kalian merasa terbantu dengan video saya atau suka dengan video saya, silahkan jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Assalamualaikum.